Mereka kabur kemana Pak sampai nabrak petugas KPK Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK Pak? Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasih Datun, Taruna Faryadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 22 Desember 2025. Ia merupakan pihak yang kabur saat operasi tangkap tangan OTT KPK dan menabrak petugas lembaga anti rasuah. Pantauan di lokasi. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 12:50 WIB. Ia terlihat turun dari mobil minibus hitam dengan pengawalan prajurit TNI. Ia kemudian langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK tanpa banyak berbicara. Ia langsung digiring menuju lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan OTT di Kalimantan Selatan Kalsel beberapa waktu lalu. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Albertinus Panjang, Napi Tupulu, Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kajari Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasih Datun, Taruna Faryadi. Kejaksaan Agung Kejagung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Syu, Kasih Intel Kejari Syu, dan Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Datun, setelah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara Syu, Kalimantan Selatan. Ketiganya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Syu, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, APN, Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Syu, Asis Budianto ASB, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasih Datun, Kejari, Tri Taruna Faridatar, sudah dicopot dari jabatannya dan diberhentikan. Sementara status kepegawaian sambil menunggu proses pengadilan dan keputusan yang berkekuatan hukum. Tetap, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan. Minggu 21 Desember tahun 2025, Anang memastikan pengusutan kasus dugaan pemerasan itu kepada KPK. Dia menegaskan, kejaksaan tak akan ikut campur. Sebelumnya, Kajari dan 2 pejabat Kejari Syu ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada Kamis 18 Desember tahun 2025. KPK telah mengantongi kecukupan bukti adanya dugaan pemerasan di Kejari Syu. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang dari sejak 2 hari yang lalu sampai pagi hari ini membersamai kami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. Adapun kronologis dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara serta penerimaan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Jadi kegiatan pertamanya yang diamankan ada sekitar 21 orang, di mana 6 orang diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan yang lebih intensif. Keenam pihak tersebut, yaitu
Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saudara RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara. Saudara YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HS Hulu Sungai Utara. Saudara HEN selaku pihak lainnya, dan saudara RR selaku pihak lainnya pula. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri HSU serta pihak lainnya. Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman, itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2025, dari permintaan tersebut, APN diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta yang terbagi dalam 2 klaster perantara, yaitu jadi ada 2 klaster penerimaannya melalui 2 perantara. Melalui perantara saudara TAR mungkin ya. Kita lihat lagi sebentar. TAR ya. TAR yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 270 juta rupiah, dan saudara FVN selaku Direktur RSUD Hulu Sungai Utara sebesar 235 juta. Itu untuk klaster pertama ya. Klaster kedua melalui perantara saudara ASB, yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara sejumlah 149,3 juta rupiah. Sementara itu, saudara ASB yang merupakan perantara APN tersebut dalam periode Februari sampai dengan